Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini akan membahas tentang latihan soal pendalaman tentang materi barisan dan deret aritmetika. Nah, langsung saja kita mulai. Pada soal yang pertama, ya, jumlah semua bilangan ganjil puluhan adalah. Jadi di sini tidak tampak ada bilangan, ya, hanya ada kalimat yang menceritakan tentang semua bilangan ganjil puluhan. Jadi ini adalah kata kuncinya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, ya, mari kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa matematika. Bilangan ganjil puluhan itu artinya adalah bilangan ganjil yang dimulai dari 11. Ya. Lalu nanti diakhiri yang paling besar adalah 99. Jadi ini adalah arti dari bilangan ganjil puluhan. Kalau kita teruskan melebihi 100 berarti sudah nggak puluhan lagi, tapi sudah ratusan. Termasuk di depannya 11, ada 9, ada 7, tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Karena itu bukan puluhan, akan tetapi satuan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sebelahnya 11 ini ada 13, setelah itu ada 15, titik-titik dan seterusnya hingga terakhir 99. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditulis lengkap lalu dijumlahkan secara konvensional itu juga bisa, ya. Namun cara tersebut tidaklah efektif. Nah, karena itu kita gunakan formula, ya. Nah, baik. Sebelum kita akan menjumlahkan ini, ya, hasilnya akan kita peroleh nanti, maka kita harus tahu terlebih dahulu ini ada berapa banyak ini bilangannya. Ada berapa suku seperti itu, ya. Nah, cara menemukan atau mendapatkan banyaknya suku itu bisa kita gunakan suku yang terakhir, ya, UN. Jadi UN adalah A plus N-1 dikali B. Kita ganti semuanya, A-nya dengan 11, N-nya yang kita cari, B-nya, ya, lompatannya atau selisihnya 11 menjadi 13 dan seterusnya, ini adalah 2. Nah, kita lanjutkan, 11-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, tinggal 88, lalu N-1 kali 2. Semua ruas saya bagi dengan 2, tinggal 44. Di sini N-1 seperti itu, ya. Jadi N saja ketemu 45. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus tahu N-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melogika secara cerdas, bilangan ganjil itu kalau komplit dimulai 1 berakhir 99 itu mestinya ada separuh, ya, ada 50 seperti itu. Nah, kan tetapi karena di sini dari 1 sampai 9-nya itu tidak masuk, berarti kan dikurangi 5. Jadi harusnya ini tanpa cara seperti ini pun kita bisa membuat sebuah dugaan, ya, yang mana dugaan itu benar, yaitu akan ada banyak 45 bilangan seperti itu, ya. Nah, baik, langsung saja kita akan cari jumlahnya. Berarti yang ditanya adalah S 45. Caranya adalah N per 2 lalu A ditambah UN. Nah, mestinya ini kita tulis N dulu, ya, karena masih berbentuk umum. Nah, seperti ini. Baru setelah kita ganti dengan S 45, maka semua akan kita sesuaikan. Ini ada 45 per 2. Lalu A hanya 11. UN suku yang terakhir adalah 99. Dari sini diperoleh 45 per 2 buka kurung, ya. 11 ditambah 99 itu adalah 110. Nah, ini bisa kita coret, ya. Tinggal
55 seperti ini. Jadi terakhir adalah 45 dikali 55. Jawabannya adalah 2475. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil akhir atau adalah jawaban yang diinginkan oleh soal nomor 1. Oke ya, jadi seperti itu. Ini diperoleh jawaban 2475. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan soal yang berikutnya. Soal nomor 2 ya. Nah, ini lebih mudah tentunya. Yang diminta hanya rumusnya, hanya bentuk umum dari rumus itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi diberikan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini ya, ini bedanya adalah 3. Nah, berarti untuk jawaban yang A tinggal kita tuliskan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Selanjutnya A-nya kita ganti dengan 2. B-nya kita ganti dengan 3. Nah, ini ya. Jadi ini B-nya 3. Nah, selanjutnya kita uraikan 2 ditambah 3N-3. Diperoleh hasil terakhirnya adalah 3N-1. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rumus suku ke N yang ditanyakan. Nah, baik. Lagi-lagi selalu ada cara cerdasnya, selalu ada cara simpelnya. Yang penting kita mau berpikir. Kita lihat ya, cara simpelnya seperti ini. Di sini kan lompatannya 3 ya. Lompatannya 3 ini yang saya tandai ini ya. Berarti kalau kita gunakan cara cerdasnya, langsung aja kita pasang 3N. Nah, ternyata kalau kita amati, yang pertama itu 2. Lalu diikuti dengan 5. Berarti artinya kalau N-nya ini saya gerakkan mulai dari 1, 3 kali 1 diperoleh 3. 3 kali 2 diperoleh 6. 3 kali 3 diperoleh 9. Ternyata tidak cocok ya. Di sana 2, 5, 8. Berarti artinya sama saja dengan ini diturunkan 1 dikurangi 1 seperti ini. Sehingga menjadi 2, 5, 8. Jadi dengan demikian tanpa cara pun, tanpa formula sekalipun, kita bisa membuat jawaban ya, bahwasanya dari soal itu rumusnya adalah 3N-1. Seperti itu. Jadi hanya dengan berlogika, bernalar seperti itu ya. Baik ya, jelas ya. Terserah, silakan boleh dipakai ini ya. Jadi dua cara ini sama benarnya, sama sahnya. Yang terpenting kita bisa mempertanggungjawabkan secara akal ya, secara rasional. Jadi tidak hanya sekedar menjawab ya, tapi ada dasar berpikir yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B adalah rumus jumlah ya, jumlah N suku pertama disingkat Sn. Sn adalah N/2 buka kurung ya. Ada yang begini A plus UN. Kalau UN-nya kita urai, kita ganti seperti yang ini ya. Nah, ini juga boleh. Sehingga nanti 2A N-1 kali B seperti itu. Jadi kalau umpama saya urai, karena UN-nya itu adalah begini ya, seperti ini. Ya, maka boleh menjadi 2A plus N-1 kali B. Atau yang paling cepat lagi, karena ini kita sudah punya UN, ini saya hapus saja ya. Langsung saya ganti dengan bilangan termasuk apa-apa yang sudah diketahui ini. A-nya adalah 2, lalu UN-nya yang saya ambil bukan yang ini, bukan ya, melainkan yang bawah ini. Ini saya ambil masuk sini. Ya. Baik.
Saya ambil untuk dimasukkan situ. Jadilah 3n min 1 seperti itu. Jadi di sini ada n per 2. 2 dikurangi 1 masih 1. Sini 3n. Nah, seperti itu. Atau boleh ditulis seperti ini juga tidak masalah. Oke ya. Jadi ini adalah rumus Sn yang ditanyakan pada pertanyaan B. Baik, demikian pembahasan soal nomor 1 dan 2. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.